segala ilmu pengetahuan yang mungkin bisa diserap dan dipraktekkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari Iya, secara konkret. iya. Itu berarti sudah berliterasi gitu ya. Harusnya memang role-nya seperti itu. Jadi tidak hanya teori, tetapi praktek juga ada dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Memberdayakan diri sendiri dan memberdayakan masyarakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mojo Kudo TV, channel official dari Kabar Pare. Ya, ini merupakan podcast pertama kita, konten pertama juga di channel ini. Eh, Hari ini kita akan membincangkan satu tema yang mungkin semoga bisa menarik bagi teman-teman semua. Saya ditemani oleh salah seorang teman dan ini teman yang sering saya ajak untuk bertukar gagasan, membicarakan karya dan kadang-kadang juga asmara. Mas Rifki Januar. Salam Mas Dedi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, kabar ya? Ya karena pandemi ini kan memang semuanya sedang istirahat dan ini bagian dari istirahat juga. Oh, gak turu wae lah. Aktivitas yang ada sebenarnya kita lakukan itu. Iya, Mas Rifki ini salah seorang pegiat literasi di Pare, Kediri, juga seorang guru. Bener Mas ya? Betul. Guru, Pak Guru ya. Lagi nek pandemi iki guru iki jane iki tugasnya nyapa? Kalau pandemi memang sekolah itu sedang apa ya? Memang tidak tatap muka. Tetapi rata-rata pelajaran itu lewat daring, Mas Dedi. Daring. Iya. Gak tak pikir iki lek pandemi iki ya gurune iki ya biasane kan mau ngakei tugas nyo kerjaano daringnya apa ya ora ngono. Semacam itu. Tapi ya pangkah bayaran tuh. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Masih. Jadi mungkin sebelum masuk ke tema ya tadi kan literasi ya. Betul. Literasi ini mungkin saya ini pengen tahu sebenarnya ini makna literasi itu apa sebenarnya, karena mungkin secara umum orang-orang atau teman-teman itu memahami literasi, saya sendiri sebenarnya ya pasti tidak jauh-jauh dari buku, dari tulisan atau bacaan. Nah, sebenarnya itu apa makna literasi itu? Ya, sebenarnya literasi itu kan hari ini lagi booming sebenarnya. Lagi booming karena Hampir apa? di semua tempat itu kan menggunakan literasi, Hmm. literasi yang indah. Tapi sebenarnya literasi itu kan sudah ada sejak dulu sebenarnya. Sejak bagaimana kita suka membaca, kemudian bagaimana kita meningkatkan minat baca, sampai pada pemahaman bahwa hari ini literasi itu berkaitan tentang melek atau paham. Jadi bisa mengakses, kemudian mengidentifikasi, mengevaluasi tentang dasar dari pertama ada menulis, kemudian ada membaca, ada berbicara, dan ada mendengar. Jadi intinya adalah melek atau paham. Itu yang berkaitan literasi itu. Loh, oh iya ya. Berarti ini saya pernah dengar kan katanya literasi itu tidak hanya intinya itu tidak hanya membaca dan menulis, tapi Iya, betul. lebih luas konteksnya. Bahkan ada yang ngomong tentang ekonomi, ngomong tentang kerukunan tetangga dan lain-lain. Nah, itu kan itu seperti apa? Apakah memang seluas itukah makna literasi itu atau memang seperti apa? Saya kurang paham ini. Kalau secara general, literasi itu kan menjadi umum. Kemudian turunannya ada literasi dasar. Literasi dasar itu yang pertama ada literasi yang berkaitan sama anak usia dini. Dia itu bisa memahami gambar, kemudian mendengar
Itu yang berkaitan sama akses komunikasi bersama orang tua. Kemudian literasi yang kedua itu ada baca tulis. Baca tulis itu kita mampu memahami tentang angka, huruf, kemudian tulisan, makna dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada numerasi. Itu numerasi mampu memahami susunan angka. Jadi tidak hanya 1 2 3 dan sebagainya, tapi bisa mengukur sebuah bagaimana kita tahu jarak antara kota A, kota B, berapa menit untuk menempuh kecepatan dan lain sebagainya. Melek angka lah intinya. Itu yang berkaitan sama literasi numerasi. Numerasi ya. Kemudian yang ketiga adalah literasi sains. Literasi sains itu menjelaskan supaya kita tahu bagaimana kondisi lingkungan, alam, menjelaskan secara ilmiah. Itu yang berkaitan tentang sains. Bagaimana terjadinya hujan gitu. Ilmu pengetahuan Ilmu lah ya. pengetahuan. Oh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada finansial. Ada kita memahami tentang risiko. Kemudian konsep. Kemudian kalau berkaitan dengan pengelola uang dan lain sebagainya. Itu yang berkaitan tentang finansial. Kemudian yang kelima itu ada literasi digital. Jadi kita bisa mengakses apapun yang berkaitan tentang digital, kemudian mampu melihat, memahami sampai pada kita dapat memilah secara cerdas informasi yang ada di ruang-ruang digital, entah itu dalam platform ataupun dalam bentuk alat atau fungsi. Dan yang terakhir ini yang berkaitan tentang literasi kewargaan dan budaya. Jadi kita tahu bahwa masyarakat itu sebuah kumpulan, memang ada konstruksi komunitas, kemudian ada kebiasaan, kerukunan. Nah, dalam memahami kebudayaan dan berbangsa. Seperti itu Mas Dedi. Jadi ternyata ini makna literasi itu sangat luas ya. Sangat luas. Saya jadi teringat pelajaran SD loh ini mendengarkan penjelasan tentang literasi. Kan kalau nggak salah itu ada APPKN itu tadi APPKN. masuk, IPA itu masuk, terus matematika itu juga masuk, betul. ya kan? Bahasa Indonesia masuk. Nah berarti apakah sebenarnya kita atau masyarakat kita ini sebenarnya itu secara tidak langsung sudah berliterasi, Iya. tapi tanpa disadari seperti itu. Kalau dari dulu memang awalnya kita sempat mengalami jangka waktu cukup panjang. Mas, korek, Mas. Jadi dalam jangka waktu cukup panjang itu ada keterputusan. Jadi kita bisa membaca dan menulis hanya sekedar itu, tapi belum sampai mampu memaknai yang lebih dalam tentang kalimat, tentang paragraf yang ada di dalam tulisan. Sampai pada kalau kita membahas kondisi Kabupaten Kediri di BPS tahun 2020, bahwa buta aksara itu kita sudah hampir berkurang. Jadi angkanya melek aksara itu sekitar 95%. Yang dimaksud melek aksara Paham, memahami. paham, bukan buta huruf ya, beda ya. Bukan, beda lagi itu. Jadi paham akan susunan kalimat dan memahami makna yang ada di dalamnya itu. Itu tentang keaksaraannya. Enggak, terus tadi kan meliputi misalnya tentang apa cara mengatur atau menghitung-hitung resiko apa yang finansial itu Ya. kan kaitannya mungkin dengan usaha. Betul. Terus menghitung jarak kaitannya dengan berhitung. Nah, selama ini kan orang sudah melakukan itu, misalnya Ya. mungkin penjual pentol pun sudah melakukan pasti, itu gitu loh. pasti. Dia pasti sudah menghitung untung dan ruginya Ya, ketika betul. berjualan. Berarti itu kan sudah berliterasi ya. Kira-kira Salah satunya modelnya seperti itu. Oh, Cuman di ruang literasi finansial itu lebih untuk role-nya, kemudian strukturnya lebih secara utuh. Kita tahu lebih dalam dari situ. Jadi sampai pada bagaimana kita melakukan pengelolaan dalam jangka panjang. Tidak hanya selesai satu hari ini, kita bisa makan hari ini, dapat duit hari ini, tapi tidak berbicara soal besok mau cari apa lagi dan sebagainya. Literasi finansial menata itu.
Berarti ini kalau kita apa namanya, saya itu kan sering dulu dapat mungkin broadcastan tentang seminar berwirausaha, Iya. entrepreneur. Itu Entrepreneur. pun juga termasuk itu bisa dikatakan acara literasi harusnya itu. Bisa banget, bisa banget. Tapi Motivasi ekonomi macam-macam. Tapi kenapa kok nggak pakai bahasa itu gitu loh orang-orang Jadi itu? kan semuanya nggak harus menggunakan kata literasi juga. Tapi literasi itu kan secara gambaran umum aja. Turunannya bisa banyak sekali. Jadi diksi itu kan tidak hanya soal literasi, tapi sesuai dengan tema yang akan dibahas dalam ruang-ruang forum seperti itu. Iya, iya. Jadi Mas Rifki ini juga salah satu anggota ketua sama di FTBM Sementara Kabupaten- koordinator. Oh, koordinator. Sementara koordinator. Nah, koordinator di FTBM Kabupaten Kediri. Kabupaten kota atau kabupaten Kabupaten Kediri. Kota ada sendiri ya? Ada sendiri kota. Oke. Jadi FTBN itu Forum Taman Baca Masyarakat, Mas ya. Nah, kegiatannya apa? Ini FTBM ini apakah juga dekat dengan literasi atau seperti apa? Kalau forum taman baca pasti yang berkaitan tentang literasi. Jadi gerakan literasi di masyarakat itu bareng-bareng bersama taman baca itu. Ya. Jadi aktivitasnya forum taman baca adalah memberikan pendampingan terhadap taman baca yang ada di desa, kemudian ada di komunitas dan lain sebagainya. Dan forum ini menjadi titik komunikasi teman-teman yang ada di taman baca untuk bagaimana nih merumuskan soal literasi yang ada di daerah. Itu yang berkaitan sama kegiatan di forum taman baca. Selain itu juga mendorong tentang bagaimana kebijakan. Jadi publik itu dan stakeholder atau pemerintah memang tidak bisa lepas dalam ikut campur soal literasi. Mereka harus berkaitan langsung soal kebijakan untuk menelurkan sikap atau keterpihakan bahwa literasi itu mampu cakupannya lebih ke masyarakat secara umum. Artinya berarti langsung turun ke masyarakat. Betul, gitu ya? pasti ke masyarakat. Katanya kan ada masyarakatnya. Gitu. Masyarakat. Nah, saya juga pernah dengar dulu yang bikin event ongkir gratis itu apa itu? Ongkir gratis. Yang berkaitan dengan literasi itu loh. Tapi bukan FTBM kalau nggak salah ya. Itu pegiat Apa? literasi secara Pegiat nasional. literasi itu Iya. beda lagi. Maksudnya apakah ada forum FTBM ini kan juga strukturalnya sampai Iya. nasional juga Betul. kan. Dan itu juga ada lagi namanya pegiat literasi Iya, itu pegiat ya. literasi. Jadi Forum Taman Baca itu kan sebuah perkumpulan memang. Dan orang-orang yang ada di situ dia sebagai pegiat. Dia yang memberikan yang sadar bahwa literasi itu harus digerakkan. Kalau kirim 1 juta buku kalau nggak salah ya, Iya, setiap tanggal apa 17 itu bahwa banyak sekali yang terlibat, tidak hanya di Forum Taman Baca, tapi ada juga seperti Pustaka Bergerak, kemudian komunitas-komunitas yang lain yang itu penyebarannya memang di wilayah Indonesia Timur. Oh, lebih prioritas ke Iya, sana. betul. Iya, ya, pustaka bergerak itu ya. Pustaka Bergerak salah satunya. Nah, terus mungkin masuk ke kita ngomong lokal Pare. Betul, kita Pare. Mengenai literasi di lokal Pare ini menurut sampean ini gimana ini? Sepak terjang atau perkembangan lah teman-teman. Karena beberapa tahun yang lalu yang masih usum iya apa bahasa nih? Musim-musim. Wah, masih musim CFD itu kan saya sempat mendapati ada mungkin 4 sampai 5 lapak komunitas yang menjajakan istilahnya melapakkan buku. Kalau nggak salah dulu ada Kediri Baca, terus Owaksara, Aksara, Perjal, ya kan Perjal Pare, terus saya Alit, saya Alit, terus Halaman Baca. Halaman Baca. Nah, ini sempat melapak itu kan wah dan apa namanya ini kayak semacam wah ini pergerakan literasi di Pare kayaknya Iya. sangat mencuat gitu. Bahkan mungkin teman-teman di Kediri dulu wah kayaknya sangat iklim di Pare itu sudah sangat terbentuk. Nah, menurut sampean itu gimana ya? Jadi sebelum mengkerucut ke wilayah Pare, jadi perjalanannya kan wilayah kabupaten terlebih dahulu. Sempat beberapa teman-teman yang hari ini tergabung di Forum Taman Baca itu bahwa
Di tahun 2015 kita sempat mendata itu taman baca yang ada di sekolah, kemudian ada di kampung, kemudian ada di pinggir-pinggir kota, di wilayah kabupaten. Jumlahnya itu ada sekitar 250. Meskipun bahwa mereka ada yang bergabung sama PKBM, 250 itu hanya kabupaten ya. hanya kabupaten. Kabupaten Cuman Kediri. di situ ada yang mandiri, ada yang masih gabung sama sekolah, kemudian ada yang masih warisan keluarga yang diteruskan. Jadi mereka kebanyakan dari 250 itu tidak sampai 50% taman bacanya aktif. Rata-rata masih pasif di situ. Oh gitu. Cuma Dari data itu. mereka istilahnya menyediakan akses buku. Akses untuk buku. Cuma nggak ada program yang Iya. jalan gitu ya. Kemudian berbicara ke wilayah Pare setelah kabupaten itu, unik Pare ini karena sebagian besar role model pembelajaran yang ada di Pare itu beragam. Misalkan ada kampung Inggris, kampung bahasa itu ada kursusan dan lain sebagainya. Teman-teman yang ada dari luar Kediri bahkan sampai luar pulau, mereka belajar bahasa Inggris di situ. Akhirnya ekosistem belajar pendidikan di situ berjalan masif. Sehingga ketika teman-teman yang ada di situ mampu mengimplementasikan sesuatu yang bisa dikaitkan sama masyarakat. Nah, salah satunya adalah bentuk komunitas baca. Makanya yang disebutkan Mas Dedi tadi kan banyak sekali. Itu adalah komunitas organik yang mulai tumbuh kalau tidak salah itu di tahun 2017, 2018 sampai 2019. Iya, benar-benar. Karena ya dulu ini kan salah satu mungkin pusat pusat kita mengenalkan komunitas itu kan yang menulis CFD di Iya. Car Free Day waktu itu. Car Free Day. Ya selain komunitas baca kan juga ada teman-teman skate, terus musik juga ada yang istilahnya unjuk gigi berkarya di CFD waktu itu, dan ya sangat disayangkan sekarang CFD sudah Sementara tutup. sementara tutup. Semoga Ya, pandemi karena ini bisa semoga- selesai, teman-teman komunitas bisa bergerak Iya. lagi ya. Mungkin kalau pandemi kayaknya kok susah ya selesai. Cukup lama. Cuma mungkin statusnya dihapus mungkin gitu aja. Karena mungkin kan sudah Iya. sudah vaksin semua, Iya. sudah kekebalannya sudah. Semoga aktivitas-aktivitas kreatif ini nanti bisa muncul lagi. Karena yang jelas kan di musim pandemi ini kan ya semua orang terdampak. Kalau kita lihat berita-berita ya salah satunya kan mungkin teman-teman kreatif yang biasa di panggung, otomatis kan nggak boleh berkerumun.